A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adzani lil musafirin. Ini satu bab pada membicarakan masalah azan bagi orang-orang yang musafir. Idza kanu jama'atan, apabila mereka itu berjamaah. Musafir secara berjamaah, berombongan. Wal iqamati, dan masalah iqamat. Wa kadzalika bi Arafah, dan begitu juga di Arafah. Begitu juga di Arafah. Wa jam'in wa qaulin, dan menghimpun dan perkataan-perkataan. Qaulil muadzini, ucapan daripada muazzin. As-salatu pirrahilati, salat pirrihali pada permusafiran. Fil lailatil baridati, pada malam yang sejuk. Pada malam yang sejuk. Wal matirati, dan yang hujan. Haddatsana Muslimun, telah bercerita kepada kami oleh Muslim bin Ibrahim. Qala, dia berkata, haddatsana Syu'batu anil Muhajir, telah bercerita padaku oleh Syu'bah daripada Muhajir. Abil Hasan, an Zaid bin Wahab, daripada Zaid bin Wahab. An Abi Zarin, daripada Abi Zar. Qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, adalah kami bersama Rasulullah SAW dalam satu permusafiran. Fa'aradal muazzinu, maka inginlah seorang muazzin, ayu azzina, bahwa dia azan. Faqala lahu, maka berkatalah Rasulullah SAW baginya, abrid, sejukkan. Thumma arada, kemudian ia ingin, ayu adzina, untuk azan, ingin lagi dia azan. Faqala lahu, abrid, sejukkan. Thumma arada ayu adzina, kemudian dia juga ingin untuk azan. Faqala lahu abrid, maka dia berkata baginya, Rasulullah berkata bagi orang itu, abrid, sejukkan. Hatta sawadhillu, sehingga sawadhillu, bersamaan oleh bayang-bayang. At-tulula, bersamaan bayang-bayang itu dengan bendanya. Faqala Nabi SAW, maka bersabda Nabi SAW, in syaddatil harru, inna syiddatal harri, sesungguhnya sangat keras panas itu, mimpai jahannam, daripada angkos api neraka jahannam, yang merupakan angkos daripada neraka jahannam. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan, bercerita pada kami oleh Sufyan. An Khalid, daripada Khalid al-Hizai al-Azai. An Abi Kilabah, daripada Kilabah. An Malik bin Huwairis, daripada Malik bin al-Huwairis. Qala, ata rajulani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah datang kedua orang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridani as-safara, kedua-duanya ingin musafir. Dua laki-laki itu ingin musafir. Faqala, maka dia berkata, qala Nabi SAW, maka bersabda Nabi SAW, idza antuma kharajtuma fa'zana, apabila kalian berdua pada keluar, maka izinlah, maka azanlah.
Apabila kalian pada keluar, maka azanlah. Summa aqima, kemudian kamatlah. Summa liya'ummakuma akbarukuma. Kemudian yang menjadi imam kalian adalah yang lebih tua, yang lebih besar umurnya. Haddatsana Muhammad bin Muthanni, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Al-Muthanni. Qala haddatsana Abdul Wahhab. Dia berkata telah bercerita kepada kami oleh Abdul Wahhab. Qala haddatsana Ayyub, telah bercerita pada kami oleh Ayyub. An Abi Kilabah, daripada Kilabah. Qala haddatsana Malik, telah bercerita pada kami oleh Imam Malik. Ataina ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu, dan kami adalah sababah, para pemuda. Kami para pemuda. Mutakaribuna, yang umur kami itu saling berhampiran. Fa'aqamna indahu isrina yauman walilatan. Maka kami tinggal di sisi Rasulullah SAW 20 hari 20 malam. 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqan. Rasulullah SAW itu bersifat rahim, rafiqan, dan bersifat lembut. Falamma zanna ana kadistahayna alana. Falamma zanna, maka manakala dia mengira, anna, bahwa kami, kadistahayna alana, sungguhnya kami telah merindukan akan keluarga kami. Kami telah merindukan keluarga kami. Sa'alana, Nabi menanya kami, amman tarakna ba'dana, daripada orang yang kami tinggalkan setelah kami. Orang yang kami tinggalkan setelah kami. Fa akhbarnahu, maka kami ceritakan kepada Nabi. Kami ceritakan. Qala, lalu beliau bersabda, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian ke keluarga kalian. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, lalu tinggallah di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, lalu ajarlah mereka. Wa'muruhum, lalu suruhlah mereka. Wa dzakara asya'a, dan ia pun menyebut akan beberapa sesuatu, ahfazuha aula ahfazuha, saya bisa menghafal dia atau tidak bisa menghafalnya. Wasallu, dan salatlah kalian, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat saya bagaimana cara saya salat. Fa idza hadaratis salatu, maka apabila telah datang waktu salat, apabila telah datang waktu salat, fal yu'azzin lakum ahadukum, maka hendaklah azan buat kalian oleh salah seorang daripada kalian. Wala ya'ummukum akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam kalian itulah yang paling tua di antara kalian. Dalam hadis-hadis ini teriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sangat memberikan kemudahan kepada sahabatnya. Di dalam hadis pertama, sampai Rasulullah berulang-ulang mengatakan abrid, artinya tunggu julukna,
wah melang sekedik, ndak panas lalu. Sehingga lam panas lalu, dia terkonsentrasi solat. Tunggu melang dulu. Milih ngebang Malik sahabat lu. Milih ngebang, tebala. Tunggu dulu, melang. Nuwaluan panas. Berarti kan apabila nunggu melang, otomatis mundur dengan awal waktu. Mundur dengan awal waktu. Memang awal waktu adalah waktu fadilah. Apabila suasana normal. Adapun lamun perintah si Rasulullah, bareh melang dulu. Berarti melang ini lebih afdal daripada awal waktu. Kumbena melano kan marak sebru konsentrasinya akan fokus kepada Allah Ta'ala. Dinara ruang gangguan-gangguan cuaca si membuat panas awak. Sehingga dia berkonsentrasi kepada Allah. Berarti lebih afdal nak abrid. Lebih afdal nak tunggu melang dulu. Daripada nak le awal waktu lagu dia nak konsentrasi dalam melaksanakan solat. Nah ialah sebabnya kadang-kadang sebagian daripada para alim ulama si sangat utayama-mayangna adalah ngumbin dan konsentrasi anti betul-betul khusyuk dalam melakukan solat. Maka ialah silakan tan gawi. Artinya isi jadi tujuan dalam pelaksanaan solat adalah ngumbentan anti betul-betul solat nu qurrata ayunin, penyejuk pandangan. Maratan Rasulullah wajuilat qurratu ayni fis salat ini. Si ketelu si demenan kusaku pasal Rasulullah di dunia ini adalah anti mendapatkan kesejukan pandangan di dalam solat. Karena maratan hadis awal-awal. Apakah solat no ia jadi penyejuk pandangan atau penyejuk pandangan no mau terlihat dalam solat? Kan berbeda nih. Solat sebagai penyejuk pandangan atau penyejuk pandangan no mau terlihat dalam solat. Penyejuk pandangan artinya adalah mata batin, mata hati. Si senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran sangat asyik dan masyuk antara syahid dan masyhud dalam bermusyahadah. Maka ialah yang menyebabkan para ulama, para aulia jumati dan jerak sembahyang. Jumati dan jerak sembahyang. Karena asyik masyuk nu terbina. Maka hal ini memang keusahayan pada waktu isi mendukung. Pada waktu isi mendukung. Terutama sekali di dalam salat zuhur ini kan tunggu dulu tabrid. Nah, cuma masa kita di Indonesia kanca di negara lain si memiliki panas dan dingin tentu berbeda. Maral Saudi Arabia lalu Mekah, Madinah. Lalu menekanti panas sampai 55 kan Jawa. Keletek darah kotong asal liwat. Jadi ndek panas jelo. Ndek panas jelo. Lagu memang suasana panas. Dakak kekelem di tempat si sangat adem tahu tu ukurannya. Terasa marantan terliwat di sedin dengan isi sedang bakar romanu. Kalau hidup ngeluat-luat suayan panas. Nah,
tabridnya di saat semacam ini, apakah mungkin akan terjadi? Padahal si jubah panaslah suasana. Cuacanya memang panas, dia semata-mata sinar jelu. Di saat Rasulullah menyabdakan abrid sampai 3 kali setiap memilih azan, sahabat abrid, tunggu dulu. Sampai bahasa Rasulullah SAW, inna syiddatal harri min payhi jahannam. Rasa panas si idap le waktu nanti gari mutang atau berukna zuhur mimpai jahannam adalah yang merupakan angkos daripada api neraka jahannam. Nah, ini bahasa Rasulullah SAW. Rasulullah la yantiqu anil hawa. Dia bertutur berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah berkata hak daripada Allah, wahyu yuha. Apabila kita coba analisa bumi adalah sebuah planet. Jarak antara bumi timpal matahari sangat jauh. Lalu sinar jelo jatuh ke bumi setelah sekian detik anten sampai di bumi. Maka sinar jelo le bumi akan berbeda-beda sesuai kanca letak geografis timpal khatul istiwa. Lombok misalnya, Indonesia pada umumnya, pulau-pulau isi arak le Janubi, Shimali, Bordeaux Shimali, kemudian Janubi. Pira derajat jarak dengan khatul istiwa. Nah, ini akan sangat menentukan karena garis edar jelo timpal khatul istiwa ini akan saling berpengaruh. Terutama sekali pengaruh sinar jelo di pak bumi sesuai kanca pira derajat letak daerah atau tendot tu kanca garis khatul istiwa. Ditmbe tahu nah apakah Janubi ataupun Shimali. Kemudian kita ada Tulul Balad dan Ardul Balad. Nah, ia akan mempengaruhi panas dinginnya sinar jelo. Di saat terjadi sangat panas, maka Rasulullah SAW akan nyuruh sahabat tunggu dulu. Nuah terbahasa kita nuah luang panas, wal lemahang panas. Tono tau azan tau. Ndak sampai masyarakat atau kaum muslimin merasa sangat-sangat kesulitan di saatnya melakukan salat ya dalam keadaan sangat panas. Daur eleh panas dari batu bendung. Ini adalah merupakan suatu kemudahan dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis kedua menerangkan tentang anjuran Rasulullah SAW bagi sahabat si musafir, kaum muslimin musafir, antena azan. Makanya sebabnya mohon para jamaah haji kan berangkat azanannya, tebangan, marabang waktu sholat, tekamatan endah. Karena memang sunat safar. Artinya kita melakukan salat sunat musafir. Salat sunat musafir itu nanti tegawe ya le masjid. Ule tepun sekenuan juga masih ule langsung di pak masjid salat paranin istiqbalu safar. Ule dan musafir. Apabila terlaksana ia marantan tajas Rasulullah, terutama sekali kan para jamaah haji umrah sunat safar julu 2 rakaat le masjid. Berangkat dalam keadaan suci, dalam keadaan dia mengandung hadas, lalu dalam keadaan wudu. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada cara. Apabila dengan musafir kaca 2 ataupun kaca 3 silakan
Apabila waktu lek sopok tempat umpama jauh daripada masjid, jauh daripada musala, jauh daripada gubuk, di tengah padang pasir, tengah perjalanan, datang waktu solat, ante azan. Azanlah salah sopok, yang kedua salah sopok azan. Terus komat, nah baris si jadi imam, wal ya'ummukum akbarukum sinnan. Si jadi imam adalah si paling dewasa umurnya, si lebih tua umurnya. Karena jelas karakter daripada manusia apabila lanjut usia berbeda kan. Si masih bajang, usianya masih bajang. Si lebih tua jelas lebih banyak fadilah dari segi ketenangan. Nah, ini adalah cara paling umukum akbarukum. Si jadi imam adalah si paling lebih tua, si lebih tua. Si jadi imam. Nah, kemudian tentu ya umum paling umukum akbarukum ni. Lalu harap misalnya si paling tua lagu ni tahu ilmu fikih. Dia tahu beda yang berukun be wajib, besyarat, besah, besi fardu, apa sunat hayat, dia tahu. Kemudian si bajangan, dia lebih tahu fikih, lebih tahu tentang rukun-rukun solat, si berkaitan dengan solat. Jadi sabda Rasulullah, ya umum ada sebelum, lalu dia tua umur doa, patihan iman bagus. Ya, dia kanggo tapi ya. Maka kalimat akbarukum ndek mengandung arti secara natalitas, arti dari kelahiran. Lagu tentu akbarukum ni akan mengandung arti sangat luas. Si paling beli umurnya, paling beli ilmunya, paling beli kemampuan keagamaan secara umum. Ilmu pakaiannya paling belik, pokoknya paling belik, paling tua. Tidak sekedar dari segi umur. Sehingga akbarukum ini terpandang secara kualitatif. Tidak ada kuantitatif. Tidak, lagu kualitas. Tidak berdasarkan kapan kelahiran. Nah, sekedar juga masih di hadis ketelu ni. Si hadis ketelu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si memiliki sifat rahmah, sifat rahim, si memiliki sifat kasih sayang terhadap para sahabat. Lalu setelah pada 20 jelu, 20 kelem pada bergabung ke Rasulullah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak jari, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, coba ni ketuan si daripada sahabat bajang-bajang. Dia waktu musafir berangkat dengan balik, saya tinggalang dia. Ina ama atau senina anak jari. Selapuna adalah merupakan dengan rapat. Rasulullah sangat ngerai. Okay. Newa 20 jelo pada perantuan. Lalu wa ule bergabung ke keluarga. Silakan para bergabung ke keluarga. Antik badak ia dah perwan ajaran-ajaran si mau dah badak. Si berkaitan ke solat, maka silakan. Salah sopok si arak di lingkungan antik narak bayi azan. Lamun kebetulan di narak kedengaran dengan masjid-masjid dengan musala-musala, maka silakan azan. Lalu pilihlah lebih belik, lebih tua, ia sejari imam. Ia sejari imam. Marantan si Bruno. Beliknya dalam arti apa? Apakah belik umur, belik jasmani, atau belik ilmu, belik amal, belik iman. Pokoknya serba belik. Apa dengan terpandang? Dia belik doang. Dari ilmunya, dia belik. Dari akhlaknya, dia belik. Dari menjaga mur'ah, dia belik. Sehingga saya si paling belik, berarti ia teranggap lengkap lah. Ia jadi imam. Jadi imam dalam solat. Sampainya, fa idza hadaratis salatu fal yu'azzim lakum ahadukum wal ya'ummukum
akbarukum. Jadi munah memang datang waktu solat silakan pada azan. Lawan pada selesai azan qomat terus sembahyang apa aja, sembahyang zuhur ke, sembahyang asar, sembahyang maghrib, isya. Lagu ingat nih, fal ya ummukum akbarukum sinnam. Ya sini bacaan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam hadis-hadis ini kejelasan tentang azan, tentang qomat, tentang imam. Qala al-muhaddits rahimallahu taala, haddatsana Musaddad, telah bercerita pada kami oleh Musaddad. Qala akhbarana Yahya, telah bercerita pada kami oleh Yahya. An Ubaidillah, daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Umar. Qala haddatsani Nafi'un, telah bercerita padaku oleh Nafi'. Qala azana Ibnu Umar, telah azan oleh Abdullah bin Umar, fi lailatin baridatin, pada malam yang sangat sejuk. Pada malam yang sangat sejuk. Bidajnana, di suatu tempat yang namanya Dajnan. Tsumma qala, kemudian dia berkata, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di dalam permusafiran kalian. Wa akhbarana anna Rasulullah SAW kana ya'muru mu'addinan, dan ia telah menceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW kana ya'muru mu'azzinan, dia menyuruh akan seorang muazzin, yu'azzinu, supaya dia azan. Tsumma yaqulu, kemudian dia berkata, ala itri, atas iringannya, setelah azan maksudnya, ala, perhatikanlah oleh sekalian kamu, sallu, salatlah kalian, fil hali, dalam peraturan, fil lailatil baridah, yaitu pada malam yang sejuk, awil matirah, atau yang hujan pisapar dalam permusafiran. Haddatsana Ishaq, telah bercerita pada kami oleh Ishaq. Qala akhbarana Ja'far bin Aunin, telah bercerita pada kami oleh Ja'far bin Aun. Qala haddatsana Abul Umais, telah bercerita pada kami oleh Abul Umais. An Aun bin Abi Juhaifah, daripada Aun bin Abi Juhaifah. An Abi, daripada bapaknya. Apa katanya? Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil abtahi, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang nama Al-Abtah. Faja'ahu Bilal, maka mendatangikan dia oleh Sayyidina Bilal. Fa'adzanahu bis salati, maka Bilal mengazankan akan Rasulullah SAW untuk melakukan salat. Tsumma kharaja Bilalun bil anzati, kemudian keluarlah Sayyidina Bilal bil anzati, yaitu dengan suatu membawa akan anzah, hatta rakazaha, sehingga dia pun memusatkannya baina yadai Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW, bil abta itu, di abta wa qamas salata, dan ia mendirikan akan solat, dan mendirikan akan solat. Hadis kedua ini menerangkan memang tentang azan doang, masih tentang masalah azan, tentang iqamat. Sehingga apabila dalam perantauan sekalipun, dalam permusafiran, dari masjid sangat masih jauh, elegan paksakan diri untuk langsung di masjid doang, buat waktu. Maka di tengah perjalanan itu lah tahun pada azan, tahun pada ngelap, terus pada azan. Memang kadang-kadang terjadi di negara-negara maju, di Amerika misal, Amerika, arah waktu. Maka banyak kan kaum muslimin sebagai terminal-terminal pakai jadi supir atau jadi kernet. Lagu saleh-saleh, ya pacu-pacu. Maka istamplat nulah tahu dah pada azan. Padahal istamplat nun di daerah musalla,
Pada saat batun, pada azan. Kemudian azan, selesai azan ya qomat. Terus saya sih merasa peran paling tua ialah untuk jadi imam. Jadi imam. Kemudian terjadi kasus di masjid riwayatan Bro. Antena terperintah si Rasulullah SAW pada sholat dalam permusafiran. Karena tidak sampai dengan alasan sapir anti dina sholat. Memang lamun coba ineng-ineng cara lain. Berangkat dengan Lombok ngadu bis malam. Sekian banyak waktu si terlewatin. Dengan Lombok sampai ke Jakarta. Dalam si sebis, kadang-kadang ini ada 2 telu si sembahyang. Baik Nina maupun Mama. Kumbekna, ya lali wah. Padahal memang ada rosah. Untuk jamak dan kasar. Dapat meringankan. Lalu pikiran pun jadi tenang. Apabila kita melakukan sholat. Sebelum sholat, kadang-kadang gelisah pemikiran. Bau dek sampai di tempat tujuan ni. Namun dengan keyakinan. Dalam melakukan sholat, selesai sholat lalu nasib Allah Ta'ala untuk mendapatkan sesuatu isi memang merupakan tujuan. Maka selun-selunah izin Allah Ta'ala mendatangkan suatu isi mempermudah bagi dengan si merasa kesulitannya untuk melakukan sholat. Kemudian betapa sering memang Rasulullah SAW musafir untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Jarang nendot lek balik. Lagu lamunan lek balik selalu atur tentang rumah tangga si Rasulullah SAW sehingga lek medan perang bagikan jenderal dan singa. Lagu lamunan datang balik Rasulullah SAW sangat gadis sina adem. Kanca seminian mempersiapkan segala suatu kebutuhan. Isi keperluan di dalam rumah tangga. Seringkali Rasulullah SAW membantu sebinian untuk menyelesaikan makanan, minuman, untuk jadi memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Ajaran. Qala babu hal yatatabba'ul muadzinu fahu ha huna wa ha huna wa hal yaltafitu fil adhani. Babu hal yatatabba'u. Ini satu bab pada membicarakan apakah akan mengiring-iringkan al-muazzinu oleh muazzin itu pahu akan mulutnya hahuna kesanak sini wahahuna dan kesanak sini. Wahal yaltafitu fil adhani, apakah dia akan menengok ke sana kemari dalam azan. Jadi kadang-kadang lamun cara lain di narak speaker kan, bakal di Mekah pun sebutkan makzanah atau mizanah, bangunan khusus tahu dengan azan. Adapun manara itu kan simakan kalimat manara. Manaranya tempat api. Marantan si pinak-pinak tadi itu ni. Lain dengan majusi, ya bijurumina. Tahu ni nyala yang api pelik-pelik. Yang ini paling manara. Lagu setelah terkuasai si kaum muslimin, manara ni tertepang. Cuma fungsinya doang si terubah. Si sebenarnya tahu dengan dulu api, lagu terubah ia tahu dengan dulu ceroncong. Jadi lamun dengan azan, ngadu ceroncong pilu. Tapi nak si sing taikang terusan di bagian paling atas. Mara munara lah itu. Sampai lu tingkat munara no. Hanya ngadu bata doang. Di narak besi cara lain. Bata pun sini terakat adalah
tepung bata timpal apoh. Paling bawah tingkat dana adalah 2 bata. 2 bata dah pendek jadi tembok terus. Bagian atas sebatas setengah tingkat 2. Bagian paling atas adalah sebata. Jadi untuk membangun menara sekitar 12 meter, pira puluh ribu bata tebeang. Fungsinya lah berubah. Lengan tetauang jadi tetulaang api berubah jadi tetulaang ceroncong dengan ngebang. Kan yang dipinang loang kan. Jadi muazino terus pertama dulu andang bart andang. Di waktu Allah Akbar. Asyhadu alla ilallah mengoknya di kanan. Pindahnya ceroncong. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pindahnya kiri terus seluruh penjuru mata angin. Nanti nak kedengeran. Berbeda kan dalam gaduh speaker kan. Bare dalam sopo munara ganti paling tidak belu speaker. Ada suara selapuknya, aningnya terkirim suara melalui speaker. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya jutaan lu ini speaker. Nah, sehingga bembe lengante, ya kedengeran terang doang. Syarat dia bawa tamla terang. Si puncak paling atas pun terang. Karena memang si Gunayang adalah speaker si bagus-bagus. Nah, yang tidak coba apakah ia gini ketuk ketiang biuhin. Wa yudhkaru an Bilalin dan disebut daripada Bilal annahu ja'ala isbi'aihi sungguhnya dia menjadikan akan dua jarinya fi uzunaihi pada 2 telinganya. Berarti ini sumpel potun tijuk kanan tama tipak ketok kanan, potong tujuk kiri tama tipak loang ketok kiri, lalu azan, ante nak dengar suara si muazin ni hanya dengan doang dengar suaranya dan untuk mendukung nanti ada bau pelik suara dengan suara si pelik. Wa kana Ibnu Umar dan adalah Abdullah bin Umar la yaj'alu isbaihi dia tidak menjadikan akan 2 jarinya fi zunai pada 2 telinganya. Wa qala Ibrahim dan berkata Ibrahim la ba'sa tidak apa-apa ayu azina bahwa dia azan ala ghairi wudu'in tanpa wudu artinya karena azannya kan di syaratan wudu. Dakan den wudu dengan masih batal misal wudunya masih batal wudunya yang tina azan dia jadi masalah. Wa qala Ata dan berkata Sayyidina Ata al wudu'u haqqun wa sunnatun. Wudu itulah hak, wajib dan sunat. Wa qala Aisyah dan berkata Aisyah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Dia senantiasa ingat kepada Allah atas semua keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua keadaan. Haddatsana Muhammad ibnu Yusuf telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan telah bercerita kepada kami oleh Sufyan. An Aunin daripada Aun ibni Abi Juhaifah, anak daripada Abi Juhaifah. An Abi daripada bapaknya. Annahu ra'a Bilalan bahwasanya dia melihat akan Sayyidina Bilal. Faja'altu attabi'u pahu maka saya mulai mengikuti mulutnya. Hahuna wa hahuna bil azan. Artinya ia mindah-mindah arah mulutnya. Dengan tujuan anti kedengeran selapuk penjuru bumi penjuru mata angin dengarnya suara azan daripada Bilal. Nah ialah dengan kesimpulan si para rawi, para sanad bahwa yang ngene cara Bilal ajar ngebang si Rasulullah SAW. Para muazzin pun kadang-kadang akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri apabila mau ijazah langsung dari Rasulullah untuk melakukan azan. Karena tentu akan memiliki semangat tersendiri.
gairah sangat luar biasa apabila mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasulullah untuk melakukan azan. Qala al-muhaddits rahimahullah babu qaulir rajuli fatatna salatu wallahu a'lam bissawab.